Pupita dan teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Hubertin Kesha dengan NIM 101244067 dan pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil karya ilmiah kelompok kami, yaitu yang berjudul Efektivitas Filter Air dengan Metode Ozonisasi dalam mengurangi mikroorganisme patogen dan meningkatkan akses air bersih. Sebelumnya, kelompok kami terdiri atas Ashley Lim dengan NIM 101244040, Indira Ayunita dengan NIM 101244055, saya sendiri, dan Siti Nurelisa dengan NIM 105244046. Air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia. Sayangnya, hingga saat ini masih terdapat wilayah di Indonesia yang memiliki akses terhadap air bersih yang layak dikonsumsi juga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024, hanya 92,60% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air bersih. Salah satu penyebab utama rendahnya akses tersebut adalah pencemaran air akibat limbah rumah tangga dan industri yang dapat mengandung bahan berbahaya seperti logam berat dan senyawa kimia beracun. Air yang tercemar tersebut berpotensi menimbulkan berbagai penyakit serius seperti tifus dan kolera. Untuk itu, salah satu cara menanggulangi masalah ini adalah dengan melakukan ozonisasi terhadap air yang akan digunakan. Ozonisasi merupakan salah satu metode pengolahan air yang efektif untuk mengatasi pencemaran tersebut. Proses ini menggunakan gas ozon untuk membunuh mikroorganisme patogen dan menguraikan senyawa pencemar tanpa meninggalkan residu berbahaya. Dibandingkan dengan metode klorinisasi, ozonisasi lebih unggul karena tidak menimbulkan bau dan tidak menghasilkan senyawa karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker seperti trihalometana. Dengan berbagai keunggulan tersebut, ozonisasi berpotensi menjadi solusi yang efektif dalam mendukung upaya peningkatan akses air bersih, khususnya di daerah yang mengalami krisis air bersih. Dari latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dan penelitian ini adalah bagaimana efektivitas ozonisasi sebagai metode pemurnian air dalam mengatasi pencemaran air dan meningkatkan akses terhadap air layak konsumsi di daerah yang mengalami krisis air bersih. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk memahami tingkat keefektifan penggunaan metode ozonisasi dalam proses pemurnian air dan mengidentifikasi potensi metode ozonisasi untuk meningkatkan akses air layak konsumsi di daerah yang memiliki krisis air bersih. Selanjutnya adalah metode yang digunakan untuk penelitian kami. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka atau literature review. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi secara kritis literatur ilmiah yang relevan. Penelitian ini bersifat kualitatif karena berfokus pada interpretasi dan analisis informasi dari berbagai sumber literatur. Nah, sumber data penelitian berasal dari artikel jurnal ilmiah dan laporan penelitian yang dicari secara sistematis melalui berbagai database seperti Science Direct dan mencari manual dengan kata kunci ozonization water filter, ozone water treatment, water purification ozone, water disinfection ozone, portable water filter ozone, household water filter ozone, access to clean water, water scarcity, water quality, sustainable water management, dan kata kunci lain yang relevan. Selain itu, literatur yang dipilih adalah literatur yang relevan, berkualitas, baru, dan mencakup aspek penting. Hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan atau informasi ilmiah mengenai efektivitas ozonisasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong penggunaan metode ozonisasi untuk meningkatkan akses air layak konsumsi di daerah yang memiliki krisis air bersih. Berikut merupakan sistematika penulisan karya ilmiah kami. Bab 1 atau pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian. Bab 2 atau tinjauan pustaka berisi landasan teori yang berkaitan dengan topik kajian dan studi pustaka hasil penelitian terdahulu. Bab 3 yaitu analisis berisi analisis peneliti terhadap topik yang dikaji. Dan yang terakhir bab 4 berisi kesimpulan dan penelitian yang dilakukan oleh dan saran untuk penelitian selanjutnya. Penjelasan dari beberapa istilah yang kami gunakan dalam karya ilmiah kami. Yang pertama adalah ozonisasi. Ozonisasi adalah proses pengolahan air dengan menggunakan gas ozon untuk membunuh bakteri, menghilangkan warna dan bau, serta mengurangkan senyawa organik yang berbahaya. Selain itu, ozon juga efektif dalam mengoksidasi kandungan logam seperti besi, mangan, dan sulfida dalam air. Proses ini tidak menghasilkan residu berbahaya, sehingga ozonisasi dikenal sebagai metode yang pengolahan air yang ramah lingkungan. Yang kedua adalah filtrasi air. Filtrasi atau penyaringan adalah suatu proses untuk menghilangkan zat padat bersuspensi melalui media berpori. Penyaringan melalui media berpori terjadi dengan cara menghambat partikel-partikel ke dalam ruang pori, sehingga terjadi pengumpulan dan tumpukan partikel tersebut pada permukaan butiran media. Pada proses filtrasi air, pergerakan partikel akan terhambat, sedangkan air akan terus mengalir melewati media berpori.
Yang ketiga adalah pencemaran air. Pencemaran terjadi ketika sesuatu yang seharusnya tidak ada di suatu tempat masuk dan menyebabkan kerusakan atau gangguan. Pencemaran air merujuk pada kondisi ketika air, baik di sungai, danau, laut, dan lainnya, terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya yang mengubah sifat fisik, kimia, atau biologi air. Yang terakhir adalah mikroorganisme patogen. Mikroorganisme patogen adalah mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, maupun parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada makhluk hidup. Jenis patogen yang sering ditemukan dalam limbah air adalah bakteri Salmonella typhi yang menyebabkan tifus dan bakteri Vibrio cholera yang menyebabkan penyakit kolera. Patogen di dalam limbah air menunjukkan kualitas air yang buruk dan berisiko tinggi mengganggu kesehatan masyarakat yang menggunakan air sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Berikut merupakan hasil yang kami temukan dari penelitian terdahulu. Ozon merupakan agen disinfektan yang efektif dan pengolahan air karena kemampuannya membunuh patogen seperti bakteri dan virus, serta menghilangkan senyawa organik berbahaya. Proses ozonisasi meningkatkan kualitas air baik secara mikrobiologis maupun kimia. Namun, penting untuk memantau parameter seperti pH, TDS, dan kandungan mikroba secara berkala agar tidak muncul produk sampingan berbahaya. Integrasi ozonisasi dengan energi surya menjadi solusi berkelanjutan, khususnya di daerah terpencil atau terdampak bencana. Meskipun biaya awal cukup tinggi, sistem ini terbukti hemat biaya operasional dalam jangka panjang dan ramah lingkungan, menjadikannya alternatif yang menjanjikan untuk penyediaan air bersih di masa depan. Ini merupakan hasil analisis kami dari studi kasus yang telah kami lakukan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sukma dan kawan-kawan pada tahun 2022, yang menggunakan metode membran filter air ozon dapat mengurangi kadar Escherichia coli dalam air dengan kandungan awal sebesar 600 CFU per 100 ml menjadi 437 CFU per 100 ml, yang berarti terjadi penurunan bakteri E. coli sebesar 27,17%. Kandungan bakteri E. coli sebesar 437 CFU per 100 ml masih jauh di ambang batas aman konsumsi air berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan Indonesia, yaitu sebesar 0 CFU per 100 ml. Namun, setelah dilakukan optimasi parameter, bakteri E. coli dapat terdegradasi hingga 100% di kadar ozon 4,7160 ppm di laju alir 9 lpm dengan lama waktu kontak selama 2,1/6 detik. Selain itu, kami juga melakukan analisis terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh Fadil dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang melakukan proses disinfeksi dengan memvariasikan kadar ozon dan laju alir air menggunakan metode optimasi response surface methodology dan desain percobaan Central Composite Design. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kadar awal coliform dalam air sebelum proses ozonisasi adalah 23 mpn per 100 ml, yang berarti air tersebut masih tercemar dan belum layak dikonsumsi. Setelah proses disinfeksi dengan ozon, ditemukan bahwa efektivitas tertinggi mencapai 100% atau bakteri coliform dapat sepenuhnya terdegradasi pada kadar ozon 2,79 ppm dan laju alir 4,17 ppm. Berdasarkan analisis dan studi kasus yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode ozonisasi ini. Yang pertama dan kelebihannya terdapat ramah lingkungan. Dalam proses ozonisasi ini, ozon yang tidak terpakai akan dialirkan menjadi oksigen biasa, sehingga dianggap menjadi pengolahan yang paling ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kedua adalah efektif dalam menghilangkan mikroorganisme. Ozon merupakan oksidator yang kuat, lebih efektif daripada beberapa bahan kimia pengolahan air lainnya seperti klorin. Proses ozonisasi mampu menghancurkan bakteri, virus, dan parasit dengan lebih cepat, termasuk patogen yang resisten terhadap metode pengolahan air lainnya. Yang ketiga, ozon tidak meninggalkan dan menghasilkan residu berbahaya. Yang telah dijelaskan sebelumnya, ozon hanya menghasilkan oksigen dan tidak ada menghasilkan kontaminan lain. Yang keempat adalah ozonisasi tidak mengubah rasa air. Proses ini efektif menghilangkan berbagai efek negatif seperti bau, rasa, warna yang terkontaminan dalam air. Artinya, air yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih segar untuk dikonsumsi. Proses ozonisasi juga tidak mengubah kandungan mineral dalam air. Jadi, nutrisi penting seperti kalsium, magnesium, dan kalium akan tetap terjaga. Air hasil ozonisasi tetap memiliki kandungan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Yang kelima, proses pengolahan secara efektif. Secara teknis, proses ozonisasi berlangsung dengan cepat, sehingga direkomendasikan dalam skala besar dengan efisiensi yang tinggi. Filter air dengan metode ozonisasi ini memiliki kekurangan. Yang pertama adalah biaya awal yang tinggi untuk instalasi sistem. Salah satu kekurangan utama dari sistem ozonisasi adalah biaya awal yang tinggi untuk instalasi. Investasi awal ini mencakup biaya untuk panel surya, generator ozon, sistem penyimpanan energi, dan infrastruktur pendukung lainnya. Artinya, masyarakat di daerah terpencil atau negara berkembang seringkali menghadapi tantangan dan mengakses modal yang diperlukan untuk investasi ini. Kekurangan yang kedua adalah bahwa filter ini tidak cocok untuk air dengan kandungan bromida yang tinggi.
Karena jika ozon bereaksi dengan bromida, ia dapat menghasilkan bromat, yang merupakan senyawa berpotensi karsinogenik, yaitu risiko meningkatkan kanker dan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, penggunaan ozonisasi pada air yang mengandung bromida tinggi dapat menimbulkan risiko kesehatan yang lebih besar daripada manfaatnya. Dari literatur yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa ozonisasi memiliki efektivitas 100% dalam mengurangi mikroorganisme patogen yang terkandung dalam air. Sistem ozonisasi dapat beroperasi secara mandiri, efektif, tidak meninggalkan residu berbahaya, tidak mengubah rasa air, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan dapat diimplementasikan di daerah yang terkena dampak bencana alam. Meskipun ozonisasi adalah metode yang menjanjikan, terdapat beberapa hambatan dari biaya dan ketidakcocokan untuk air dengan kandungan bromida tinggi. Penting melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas air untuk memastikan bahwa sistem ini dapat diandalkan dalam jangka panjang. Terakhir adalah saran dari kelompok kami untuk penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan mikroorganisme patogen lain untuk mengetahui efektivitas optimal fitur ini secara menyeluruh agar air yang telah dicemar mikroorganisme patogen manapun dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Yang kedua, penelitian selanjutnya melakukan studi yang lebih dalam terkait pengembangan filter metode ozonisasi yang lebih terjangkau dan adaptif, khususnya untuk diterapkan di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah. Nah, penelitian ini dapat difokuskan pada modifikasi desain generator ozon dan menggunakan teknologi energi alternatif yang membutuhkan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada pengembangan metode mitigasi atau perlakuan air untuk menurunkan kadar bromida sebelum dilakukan proses ozonisasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua.